Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang kita ke materi differential cost analysis. Nah, jadi kita bakal bahas ya seperti biasa konsep dasarnya DCA itu apa, lalu ke praktiknya. Emang materinya cuma konsep dasar doang. Terus untuk praktiknya itu banyak nih, ada banyak jenisnya. Ini belum semua. Ada accepting, rejecting decision, kita mau nerima, kita mau nolak project, atau kita membeli, atau untuk membuat sesuatu, terus mengurangi, atau memberhentikan, ada keputusan untuk mengurangi atau memberhentikan produksi, atau cabang, dan masih banyak lagi aplikasinya. Oke. Nah, flashback sedikit ke materi semester 3. Ingat teman-teman, ada dulu kita pernah bikin yang kita mau jual barang di split of point atau ultimate point, ya kan? Ingat nggak sih dulu kita bikin kayak gitu ya? Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari differential cost analysis. Kenapa? Karena kita lihat dulu, kalau jual di UP, di ultimate point itu butuh separable cost kan? Butuh berapa cost yang menjadi tambahan cost-nya gitu kan. Apakah nanti revenue yang didapatkan, kenaikan revenue-nya itu bisa menutupi cost-nya dan menghasilkan pendapatan yang lebih atau enggak gitu. Nah, ini juga sama, kita itu melihat differential cost-nya, kita lihat selisih cost-nya antara project 1 dengan project 2, pilihan 1 atau pilihan 2. Nah, kita cari yang paling menguntungkan. Sebenarnya simple, cuma emang banyak buat contoh soalnya. Oke, intinya kita bakal menganalisis proyek mana yang bakal kita ambil berdasarkan selisih cost-nya. Ya. Nah, proyeknya itu adalah proyek jangka pendek biasanya. Kenapa? Kalau jangka panjang itu kita analisis proyek pakai ManQ, pakai manajemen keuangan, ada TVM-nya. Itu ada NPV-nya. Nah, kalau ini enggak, kita cuma analisis proyek jangka pendek aja. Nah, proyeknya apa aja yang tadi aku udah jelasin, gimana kita bisa memutuskan untuk kita mau beli atau mau buat aja. Ini posisinya kayak kita punya kita punya kebutuhan, terus kita itu pabrik nih, kita posisinya di pabrik di bagian produksi. Terus kita butuh satu bahan misalnya. Nah, kita mau bikin bahan itu atau mau kita beli bahannya. Nah, kita pasti cari mana yang paling murah gitu. Yang kedua, saat kita menerima atau menolak special offers atau special order. Jadi ada order apa ya? Ada pesanan-pesanan atau produksi yang normal, ada yang normal, ada yang normal, dan ada juga yang spesial ini. Nah, kalau misalnya ntar yang normal ini masih memungkinkan untuk ditambahin, nah kita terimalah yang spesial. Nanti kita lihat lagi, ada kos tambahannya enggak, terus nilai jualnya itu lebih mahal atau lebih murah atau sama dengan harga barang biasanya gitu. Terus kita bakal stop atau melanjutkan atau shutdown decision gitu. Kalau shutdown itu lebih kayak apa ya? Kita memberhentikan cabang. Misalnya kita punya 3 cabang, nah ada cabang yang rugi terus. Nah, cabang ini kita stop produksinya. Atau kalau di sini biasanya stop atau discontinue itu lebih ke produk kita kita berhenti memproduksi ini atau dilanjutin aja gitu. Nah, kalau ini kita udah bahas ya, sell at, split of point, atau ultimate point juga ini bisa keluar, gitu ya. Nah, ini istilah-istilah yang bakal kita temuin di, di materi DCA ini. Nah, yang pertama ada relevant revenue. Relevant revenue berarti kan revenue yang relevan dengan apa? Dengan project yang kita ambil atau pilihan yang kita ambil, di mana revenue ini akan ada kalau kita menerima proyek tersebut. Marginal atau incremental atau revenue tambahan yang bakal kita terima kalau kita ngambil proyek ini. Yang kedua ada relevant cost. Nah, banyak banget relevant cost nih.
Pertama, marginal atau incremental cost. Ya, biaya yang terjadi akibat kita ngambil produksi pilihan tersebut. Misal, kayak tadi kita menerima special order misalnya. Kita terima nih, kita ambil. Otomatis kita bakal butuh cost untuk membuat special order ini kan. Dan ini biasanya ke variable cost. Nanti kita bahas di belakang kenapa variable cost yang berhubungan. Yang kedua, ada opportunity cost. Ya, jangan lupa konsepnya bahwa opportunity cost adalah revenue yang kemungkinan bisa hilang nih. Kenapa? Karena kita ambilnya proyek lain. Misal kita proyeknya ada 2 nih. Proyeknya punya proyek PTA dan PTB misalnya sih. Special ordernya tuh dari PTA dan B. Kita cuma bisa memilih salah satu aja. Misalnya, saat kita milih B, otomatis kita kehilangan revenue yang akan kita peroleh kalau kita ngambil A. Gitu, itu adalah opportunity cost-nya. Terus ada avoidable cost. Nah, cost yang bisa dihindarkan karena kita nggak ambil proyeknya. Kayak tadi, misal kita itu ngambilnya, misal kita punya split of point atau ultimate point, kita jual di split of point atau ultimate point keputusannya tuh. Kita ambil, kita jual di split of point aja. Artinya, ada separable cost yang nggak jadi kita keluarin. Nah, itu adalah avoidable cost namanya. Cost yang kita hindari penggunaannya karena kita nggak ambil si jual di ultimate point, kita ambilnya jual di split of point. Finally, kita nggak ngeluarin tuh separable cost. Gitu. Yang keempat, out of pocket. Ini sebenarnya cuma buat pengetahuan aja ya. Out of pocket itu cost yang kita keluarin untuk mulai proyek tersebut. Kayak initial outlay. Misalnya dengan proyek tersebut kita harus beli mesin. Itu kayak di Mankil lah, itu buat pengetahuan aja. Dan ada imputed cost yang nggak bisa dihitung, misalnya cost yang nilainya imaterial gitu loh, nggak bisa dikira-kira gitu, karena misalnya menyangkut orang-orang yang merasa misalnya ada limbah pabrik, orang-orang merasa rugi gitu loh karena polusi dan lain-lain, itu imputed cost. Oke. Ini cuma buat pengetahuan aja. Nah, ini yang irrelevan. Ada sunk cost dan historical cost. Jadi semua itu mirip-mirip ya. Kalau historical cost tuh lebih kayak ya udah keluarnya tuh kayak misal kita beli mesin A nih. Ya kita udah beli itu gitu. Nah, itu historical cost seharga sekian kan historical cost-nya. Misalnya beli mesinnya harganya 20 juta. Nah, sunk cost juga sebenarnya mirip-mirip kayak gitu. Dia itu ya cost yang udah terjadi. Nah, ini tuh bisa dicontohin sama fixed cost. Kenapa fixed cost itu kita sebut sebagai biaya yang irrelevan? Karena dia itu nggak berhubungan sama keputusan yang kita ambil. Misal kita tadi yang special order deh, misal special offer, special order sama aja ya. Mau kita ambil, mau nggak ambil, kita tetap ngeluarin biaya untuk misalnya depresiasi gedung. Depresiasi gedung itu udah jelas tiap tahun itu ada depresiasinya. Mau kita ambil orderan PTA atau PTB sebagai orderan tambahan kita, itu mau kita ambil nggak kita ambil, kita tetap melakukan depresiasi terhadap gedung. Gitu. Oke. Jadi dia itu si irrelevant cost ini dia itu udah nggak relevan lagi buat dihitung, udah nggak nyambung sama keputusan yang kita ambil. Gitu, makanya nanti fixed cost ini selama projectnya itu masih dalam relevant range, artinya kita nggak mengeluarkan tambahan untuk fixed cost, ya berarti fixed cost ini bukan masuk ke differential cost analysis. Dia nggak akan kita hitung sebagai selisih cost, karena mau kita ambil nggak kita ambil, udah kita keluarin duluan. Gitu. Oke. Nah, ini ke lebih rincinya. Yang pertama kita accepting or rejecting special order atau special offer.
Nah, konsepnya kita itu kan mau nerima atau menolak kalau ada orderan tambahan. Oke, aku ingetin ya teman-teman yang sama Pak Luki itu pasti ditanyain kayak, ini apa namanya? Coba deh tanpa lihat soal kalian mikir, kira-kira diterima apa ditolak? Itu pasti ditanyain. Kenapa? Karena beliau selalu nanya kayak logisnya gimana gitu. Nah, ini tanpa lihat soal itu kita tahu bahwa secara logis kita bakal nerima orderannya. Kenapa? Karena biasanya kita itu punya yang namanya full capacity kan, ya kan. Sedangkan kita biasanya produksi itu nggak nyampe situ, makanya masih bisa kita manfaatkan tuh ada idle capacity-nya, masih ada kapasitas yang menganggur, sehingga bisa tuh kita tambahin orderan tanpa kita menambah fixed cost. Gitu. Itu logisnya misalnya kalian ditanyain kayak, ini kira-kira nih tanpa kalian lihat soal diterima apa enggak, kalian jawab aja pasti diterima Pak gitu loh. Karena kemungkinan masih ada idle capacity yang bisa kita manfaatkan dengan baik gitu. Misal si mesin A ini, mesin A sanggup untuk bikin 5.000 produk. Full capacity-nya 5.000 produk ya. Terus kita itu aktualnya nih, aktual saat ini kita itu udah membuat 4.200 produk misalnya. Nah, terus karena kita baru bikin 4.200, misal dari perusahaan A itu menawarkan, nah dia menawarkan buat misalnya buat 500 produk. Nah, fixed cost yang kita keluarin untuk 5.000 produk dan untuk 4.200 produk yang akan berubah, akhirnya kita bakal menerima produk A karena 500 ditambah 4.200 itu belum nyampe 5.000. Gitu. Jadi masih kita terima karena kita nggak nambahin fixed cost-nya. Nah, case-nya yang beda nih biasanya ya, si special order ini bisa aja harganya itu lebih rendah dibandingin sama harga jual kita yang normal. Gitu. Karena konsepnya kita memanfaatkan sisa kapasitas. Jadi bisa aja nih yang order tuh bakal minta dengan harga yang lebih murah. Atau misalkan pesanan ini tuh bakal ada additional cost. Kalau misalnya si A ternyata mau produksinya 1.000 produk, akhirnya fixed cost-nya nggak cukup, bisa jadi ada additional cost, ada cost tambahannya. Ya, misal kita perlu sewa mesin nih, karena kita produksinya di atas 5.000, misalnya kayak gitu. Ada yang nanya ya, special order itu beda sama cuci gudang ya, Kak? Bukan, special order itu justru dia saat itu dia minta produksi ulang biasanya kayak gitu. Sebenarnya dia minta produksi juga gitu. Kalau cuci gudang kan barangnya biasanya udah ada ya. Nah, itu biasanya kalau special order ya dia order secara spesial, minta produksi secara spesial, produksi tambahan perusahaan kalian. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Kita punya harga jual 10 per unit dengan DM, DL, variabel FOH, dan variabel marketing expense-nya sekian. Nah, oh iya, untuk DCA ini dia itu seperti pakainya lebih banyak ngomongin direct costing. Sama kayak yang kemarin CVP juga kan, karena kemarin itu banyak kita pakai rumus contribution margin, makanya kita pakainya sebenarnya direct costing. Ini pun sama. Kenapa? Karena tadi untuk fixed cost-nya ini nggak masuk ke differential cost analysis, karena dia mau kita keluarin, mau kita ambil project A, mau ambil project B, mau ambil keputusan 1, keputusan 2, dia bakal tetap keluar. Sehingga dia nggak masuk ke ke differential cost analysis. Dia nggak ada selisihnya. Mau kita ambil project A, mau project B, ya udah tetap aja segitu. Kecuali ada nanti tadi tambahan cost. Oke. Nah, yang kita fokus ini adalah di variabel cost-nya, total variabel cost-nya. Nah, sekarang misal kapasitasnya itu 500.000 unit, penjualan sekarang, ini maksudnya penjualan dan produksi sekarang ya. Biasanya di soal direct
differential cost analysis, produksi dan penjualan itu tingkatnya sama. Sama-sama 5.000, sama-sama 4.000, sama-sama 3.000, biar mempermudah perhitungan kalian. Oke, misal ini penjualan dan produksi sekarang itu udah 450.000 unit. Artinya kita masih punya idle, masih punya kapasitas yang masih nganggur nih, masih bisa kita manfaatkan, itu berapa? Ada 500.000, udah kepake 4.500, berarti kita masih punya 50.000 lagi. Berarti kita masih bisa tuh nerima special order selama dia sejumlah 50.000 unit. Nah, apabila ada tambahan order sejumlah 100.000 unit dengan harga jual 6. Ingat, harga jual normal kita itu 10. Oke. Sekarang harga jual kita 6 kalau kita ngambil special order ini. Harga jual untuk yang 100.000 unit ini ya, ini tuh 6 per unitnya. Nah, karena melebihi kapasitas produksi, tadi kan 500.000, sedangkan untuk produksi tanpa special order pun udah nyampe 450.000. Oke, maka sisa kapasitas tinggal 50.000, dia mintanya 100.000 unit. Nah, berarti disebutin lagi, PT Kalmong perlu menyewa mesin tambahan. Nah, inilah yang namanya additional cost ya, senilai 10.000. Oke, apakah orderan ini akan kita terima atau tidak? Nah, kita bisa ngitung dulu pertama berapa sih cost tambahannya, incremental cost-nya, marginal cost-nya itu berapa. Oke. DM, DL, VFOH, dan V marketing. Kenapa V marketing juga masuk? Karena tadi kita tetap menjual, ngeluarin marketing expense. Kecuali di soalnya itu dia bilang kalau misalnya nggak ada variabel marketing yang keluar. Karena misalnya si perusahaan A langsung ngambil nih, nggak perlu ada agen, nggak perlu ada distributor lagi, sehingga nggak ngeluarin variabel marketing expense gitu. Nah, kalau ini kan nggak ada keterangan seperti itu ya. Makanya variabel marketing expense tetap dihitung. Nih, total variable cost tetap kita hitung. Oke. Terus, sewa equipment tambahan. Belum tahu. Sewa equipment tambahan itu 10.000. Ya, sewa mesin tambah 10.000. Untuk berapa unit? 100.000 unit. Maka kita bisa hitung bahwa satu unitnya menanggung $0,1. Sehingga total cost-nya itu 4,3. Nah, bisa kita lihat kan, harga jualnya 6, biayanya itu 4,3. Meliputi apa aja? Variable cost plus sewa equipment tambahan atau additional cost. Nah, ini juga masuk ke relevan cost. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngambil special order, kita nggak bakal ngeluarin sewa equipment tambahan ini. Beda sama fixed cost ini, fixed FOH dan fixed marketing. Mau kita ambil si special offer atau enggak, ini bakal tetap aja 1.250.000 dan 800.000. Makanya nggak kita hitung lagi sebagai cost penambahnya. Oke. Ini differential cost-nya. Ini adalah selisih cost yang bakal kita keluarin kalau kita ambil orderan si 100.000 ini. Nah, kita total semua ya. Penjualan tadi nilainya 6 per unit dikali dengan 100.000 unit terjual, jadi 600.000. Variable cost-nya ini 4,2, ini 0,1, jadi totalnya 4,3 ya. Ini sewa mesinnya 0,1 per unit. Nih, 4,2 dikali dengan 100.000, maka jadi 420.000. Contribution margin sekarang 180.000. Lalu kita lihat additional cost-nya itu 0,1 per unit, atau sewanya itu adalah 10.000 totalnya. Oke. Maka profit kita yang awalnya contribution margin 180.000 karena ada additional cost 10.000, profit kita tinggal 170.000. Ya maka masih kita ambil karena masih untung gitu. Nah,
Kalau misalnya nggak kita ambil kayak gimana? Ya udah, kalau nggak kita ambil, ya kita cuma dapat pendapatan dari sini aja. Nih, dengan penjualan 450.000 unit ini, kita cuma dapat, ya ntar kita hitung aja dapatnya berapa. Kalau misalnya kita menerima special order, kita bakal mendapatkan keuntungan dari sini, plus kita dapat si 170.000 ini. Gitu. Makanya yang kita hitung itu adalah saat kita mengambil keputusan untuk menerima special order. Kalau kita nggak nerima, ya udah kita nggak dapat profit tambahan. Gitu. Maka ada selisih sebanyak 170.000, nilainya positif. Kita ambillah orderan tersebut. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, kita next. Yang kedua, ini keputusannya make or buy. Kalau ini konsepnya itu kita perlu sesuatu. Nah, mending bikin atau beli. Balik lagi ya, kalau tanpa kita lihat soal, beli atau bikin, yang mendingan kita bikin sih biasanya. Kenapa? Ya tadi, masih berhubungan dengan yang tadi, bahwa biasanya mesin-mesin itu nggak bakal bekerja secara full. Makanya masih ada idle capacity. Kalau kita punya idle capacity, kita manfaatin aja. Gitu, sehingga pasti harga kita produksi itu lebih kecil dibanding harga belinya, misalnya gitu. Karena kalau kita beli di orang, kan orang lain udah pada ngambil untung duluan kan, makanya biasanya lebih mahal. Oke, maka secara otomatis kita bakal memilih untuk bikin. Nah, ini soalnya, jika PT Sar Mili butuh 10.000 unit, aku nggak tahu unit apa ini ya, apakah lebih baik membeli atau membuat? Nah, sekarang, kalau kita beli, itu harganya 5 per unit. Berarti kita udah tahu ya, kalau kita beli, kita itu bakal mengeluarkan $5 per unit. Kalau kita beli 10.000, berarti kita mengeluarkan $50.000. Nah, sekarang kalau kita bikin, kita hitung. Bikin kita pakai DM, DL, VFOH, dan fix FOH. Ini dari mana nih 25 dan 75%? Jadi ceritanya nih, FOH-nya itu secara total itu dia 2,4. Oke. Ini tuh FOH untuk untuk produksi yang lain juga sama 2,4 misalnya tarifnya. Oke. Nah, 25%-nya variabel, 75%-nya fix FOH. Nah, tapi karena ini tuh kalau kita bikin atau kita beli si FOH ini tuh nilainya bakal tetap aja, masih konstan aja gitu loh. Dia itu udah dikeluarin duluan, makanya saat kita menentukan make or buy decision ini, si fix FOH nggak usah kita hitung lagi. Oke? Jadi kita udah beneran fix FOH itu nggak masuk ke hitungan differential cost analysis, karena mau kita buat, mau kita beli, tetap kita keluarin fix FOH. Maka dia nggak relevan buat kita perhitungkan. Oke, maka yang kita hitung cuma DM, DL, VFOH, dan ini ada sewa equipment tambahan kalau kita mau bikin. Seharga 7.200. Nah, sekarang kita hitung. Kalau kita bikin, kita butuh biaya berapa? DM-nya 1,8 dikali 10.000 unit, DL-nya 1,2 kali 10.000 unit, VFOH tadi 0,6 dikali 10.000 unit, dan sewa tambahan senilai 7.200 sewa equipment-nya. Maka kalau kita membuat, kita bakal mengeluarkan uang senilai 43.200. Kalau kita beli itu 50.000 kosnya, maka dari selisih kos ini masih menguntungkan bahwa kita buat aja gitu, ketimbang kita beli. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita next ke shutdown facilities. Nah, ini tuh lebih kayak kita ngedrop
kita memberhentikan operasinya suatu cabang atau suatu departemen gitu. Kenapa? Karena cabang itu dia terus-terusan rugi. Rugi berturut-turut, rugi terus. Nah, mending kita lanjut atau kita berhentikan. Balik lagi, kalau kita nggak lihat soal, kita bakal milih buat tetap lanjut. Kenapa? Karena biasanya masih ada fixed cost yang kita tetap harus bayar atau udah terlanjur kita keluarin. Contoh, misal ini tuh gedung pabrik ya. Gedung pabrik. Jangan deh gedung kantor deh, misal gedung kantor. Ini dipakai sama departemen A, departemen B, departemen C. Nah, gedung kantor ini kan punya depresiasi nih, depresiasi misal 30.000. Misal ini ditanggungnya secara rata, departemen A nanggung 10.000, B 10.000, C 10.000. Oke, misal ini kan jadi fixed cost untuk masing-masing departemen kan misalnya. Nah, saat departemen A misalnya itu rugi, dia hanya punya contribution margin itu 7.000 misalnya. Yang B contribution marginnya 15.000, yang C 20.000. Artinya departemen A contribution margin cuma 7.000, tapi dia harus nge-cover fixed cost sebesar 10.000. Maka dia bakal loss 3.000. Yang B masih untung 5.000, yang C masih untung 20.000. Ya kan? Nah, berarti dia harus ada loss di sini minus 3.000. Kalau misal A ini berhenti, dia nggak punya contribution margin karena dia nggak punya revenue kalau berhenti. Tapi gedung kantor depresiasinya masih 30.000 aja, nggak akan berubah. Artinya dia harus menanggung min 10.000 karena cost-nya 10.000, pendapatannya kagak ada. Gitu. Jadi pilihan awal kita biasanya adalah tetap melanjutkan si cabang itu, karena biasanya masih ada sih contribution margin-nya, tapi nggak bisa menutupi si fixed cost ini biasanya gitu. Nah, sekarang kalau misal ya kita lanjutin nih, maka kalau misalnya kita lanjutin nih, ini ada soal ya. Kita lanjutin produksi, maka operating profit-nya kira-kira 40.000. Kalau kita stop, nah kita hitung. Ini ada soal, ada cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Nah, masing-masing punya sales, variabel COGS, ketemu contribution margin nanti. Dikurangi variabel commercial expense, ketemu contribution margin. Misalnya. Nah, kita lihat cabang 1 65.000, cabang 2 52, cabang 3 20.000. Nah, ada traceable fixed cost. Tadi misalnya fixed cost-nya dibagi ke 3 cabang itu. Dari fixed cost produksi dan fixed cost komersial. Nah, maka traceable fixed cost-nya untuk cabang 1 22, cabang 2 20, dan cabang 3 23. Cabang 1, cabang 2 masih aman. Ya, masih positif nilainya. Nah, cabang 3 udah minus. Nah, mungkin kalian mikir ya, ini apa sih Kak? Margin available to cover common expense and provide the profit. Waduh. Jadi itu adalah margin dari tiap cabang yang nanti kan secara totalnya nih, dihitung total nih. Totalnya itu harus dikurangkan dengan fixed expense yang nggak bisa di-trace. Fixed expense yang nilainya dia total untuk cabang 1 plus 2 plus 3. Dia nggak bisa dibagi ke cabang 1 berapa, cabang 2 berapa, cabang 3 berapa. Nah, fixed expense-nya itu 32.000. Maka kita punya operating profit 40.000. Ini soalnya kalau kita lanjutin. Nah, kita udah lihat nih, oh cabang 3 kan rugi nih. Kalau kita berhentiin itu gimana? Oke. Nah, kalau kita berhentiin, seperti yang aku bilang, tadi kita masih punya nih contribution margin 20.000. Sekarang kalau kita berhenti, no, contribution margin nggak ada. Karena penjualan nggak ada,
ya kita nggak punya pendapatan dari mana-mana kan. Oke, sedangkan fixed cost yang traceable tadi tetap kita keluarin. Jadi minus 23.000. Awalnya cuma minus 3.000, sekarang minus 23.000. Kalau kita shutdown cabang 3-nya. Oke. Maka profitnya dari 40.000 ini berubah menjadi 20.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bentar, aku keselak pedes. Panas banget. Nah, maka keputusannya kita nggak bakal nge-shutdown cabang 3. Karena kalau kita shutdown, justru kita bakal rugi nih. Bakal minus 23.000. Ada yang nanya, berarti dia ngaruh ke semua cabang ya, Kak? Bukan ngaruh ke semua cabang sih, tapi ngaruh ke total perhitungannya. Kan kita ngitung dari 3 cabang tuh, ya kan? Makanya nanti ke total ininya bakal berpengaruh. Total operating profit-nya dari satu perusahaan itu. Karena ada 3 cabang dan satu cabang ini ruginya besar, maka akan berpengaruh ke profit totalnya. Gitu. Ini tuh asumsinya, kalau kita lanjutin dengan asumsi sales dan lain-lain nih, variabel COGS, lalalala, ini sama semua tahun depannya gitu. Kita punya proyeksi seperti ini, maka berapa profit yang akan diperoleh gitu. Nanti kalau soalnya beda lagi, kita ngitungnya dengan cara yang berbeda. Misal ntar di soal dikasih tahu, misal tahun depan sales-nya kira-kira sekian, variabel COGS kira-kira sekian, ini beda lagi misalnya soalnya. Nah, kalian hitung, rugi nggak nih yang punya cabang 3? Berarti Kak, kalau shutdown selalu berkurang operating profit-nya. Normalnya seperti itu. Kalau nih, ini kalau misalnya contribution margin kalian saat kalian melanjutkan si cabang 3 ini masih positif. Oke? Kalau dari awalnya udah negatif, di mana sales itu salesnya lebih tinggi dibanding total variable cost-nya, ini udah nggak bisa kalian maafin, mending kalian berhentiin. Misal ini minus 20.000, maka ke bawahnya jadi minus berapa? Minus 20.000, min 23.000, maka di sini minus 43.000. Oke? Misal kayak gini soalnya. Maka saat kalian berhenti kan kalian cuma minus 23.000, maka lebih untung buat kalian shutdown. Makanya nanti di sini nih aku kasih kesimpulan sebenarnya, ini dari bukunya Yasin ya. Kalau misal, tadi salesnya salah kasih tanda kayaknya. Ini sales lebih kecil, sales lebih kecil daripada total variable cost. Nah, ini ya. Nih, untuk memutuskan shutdown atau discontinue produk yang perhitungannya sama sebenarnya, kalau hasilnya positif, contribution margin-nya atau dengan kata lain sales-nya masih lebih tinggi daripada variable cost-nya, mending kalian lanjutin. Kalau kalian lanjutin itu masih ada tambahan untuk cover fixed cost-nya, untuk menutupi sebagian fixed cost-nya, dibanding kalau kita fixed cost-nya dijadiin sebagai loss semua. Kalau kayak gini nih, ini kan kita sama aja menjadikan si fixed cost ini sebagai kerugian kita kan. Karena kita nggak punya penghasilan, nol banget penghasilannya. Artinya fixed cost-nya semua berubah jadi beban semua, jadi loss semua akhirnya. Karena nggak ada revenue. Oke. Nah, kalau discontinue produk, itu mirip banget sama shutdown. Tapi ini cuma bedanya ini produk yang kita omongin ya. Produk kalau ketika dijual itu nilainya rugi, nilai profitnya itu kita merugi, kira-kira kita lanjutin atau enggak? Sama alasannya sama persis. Fixed cost-nya udah terlanjur kita keluarin, ya akhirnya kita mending bikin buat produksi aja gitu. Selama tadi contribution margin-nya masih positif, itu kemungkinannya kita masih bisa menutupi fixed cost-nya sebagian. Nih, produk 1, produk 2 aman ya. Contribution margin-nya lebih tinggi dibanding sama fixed cost-nya.
Nah, untuk produk 3, contribution 3.300, tapi fixed cost yang traceable-nya adalah minus 7.300. Maka sisanya tinggal minus 4.000, minus nilainya. Ya. Sehingga operating profit-nya secara total setelah dikurangi common commercial fixed expense senilai minus 8.000 itu jadi minus 3.000. Kalau kita discontinue, sama, nggak ada contribution margin, tapi kita tetap mengeluarkan fixed cost minus 7.300. Maka ruginya nambah gede, dari rugi minus 3.000 jadi ruginya 6.300. Ada selisih 3.300 dari mana? Dari contribution margin ini, karena nggak jadi kita dapat. Gitu. Atau kalian bisa juga ngitung cepatnya ya. Tapi ini tergantung dosen kalian memperbolehkannya pakai cara apa. Pertama kalian hitung. Kalau misalnya kalian discontinue, artinya kalian nggak akan dapat revenue sebesar berapa? Sebesar 10.000 kan? Ini revenue yang ini kalian nggak bakal dapat 10.000. Oke, cost-nya ada variabel COGS dan variabel commercial expense yang nggak jadi kalian keluarin. Artinya kalian menghemat untuk ini. Oke, opportunity cost, revenue yang nggak jadi kalian dapat minus 10.000 karena kalian seolah-olah rugi ya, makanya nilainya minus. Terus relevant cost, ini kenapa plus? Karena kalian tidak jadi mengeluarkan variabel COGS dan variabel commercial expense. Kenapa? Kalian discontinue, kalian nggak produksi, jadi kalian nggak jadi ngeluarinnya. Oke? Maka profit atau loss-nya tetap loss minus 3.300, sama kayak yang ini. Selisihnya berapa nih kalau dilanjutin? Minus 3.000, kalau discontinue itu minus 6.300, ada selisih 3.300. Ini juga sama. Gitu. Ini bisa pakai cara ini kalau kalian mau dan kalian paham. Cuma biasanya pakainya ini yang lebih ngitung aja gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang sell or process further ini tuh lebih mirip sama yang dijual di split of point atau ultimate point. Kita menjual sekarang atau melanjutkan prosesnya. Oke. Apakah produk langsung dijual ataukah harus melalui proses lanjutan terlebih dahulu sebelum dijual? Nah, misal terdapat 20.000 galon fuel oil. Perusahaan punya dua pilihan. Pertama, kita jual sekarang, dijual langsung aja, atau kita produksi lebih lanjut. Nah, kalau kita produksi lebih lanjut, cuma jadi 15.000 galon gasoline dan 3.000 galon fuel oil. Oke, jadi cuma jadi 18.000 galon. Yang 15.000-nya berubah jadi gasoline dan 3.000-nya berubah jadi fuel oil. Dan ada 2.000 galon menyusut. Cuma jadi 18.000 nih, 2.000-nya udah nggak bisa kita hitung. Kita nggak akan dapat revenue dari sini. Nah, data lainnya, yang pertama harga jualnya, kalau fuel oil 1,4, kalau gasoline lebih tinggi, jadi 1,68. Terus ada further cost, ini cost yang diperlukan untuk mengolah si 20.000 galon fuel oil ini, nilainya 0,1 per galon dan kapasitas operasi 80%. Ini nggak dipakai sih di soal. Nah, kita bandingin aja. Revenue-nya kalau kita diproses dulu, nih, kan menghasilkan tadi 3.000 fuel oil. 3.000 dikali 1,4. Gasoline-nya 15.000 galon dikali 6,8. 1,68. Kalau langsung dijual, kita punya 20.000 galon.
karena nggak kita olah. Masih ada 20.000 galon. Kalau kita diolah tinggal berapa? Tinggal 18.000 galon doang. Oke. Maka 20.000 dikali 1,4. Oke. Terus tapi ada further cost nih. Kalau kita memproses lebih lanjut, kita bakal mengeluarkan 20.000 galon yang kita proses itu dikali sama dikali 1 ya, 0,1. Jadi minus 2.000 sehingga net revenue-nya itu 27.400 kalau kita memproses lebih lanjut. Kalau langsung dijual itu 28.000. Maka mendingan kita langsung jual, orang lebih gede kok net revenue-nya ketimbang kita memproses lebih dulu. Gitu. Nih di soal ini kayak gini ya. Oke. Ada pertanyaan? Intinya kita cari yang paling menguntungkan, atau kalau dua-duanya nilainya loss, cari yang loss-nya paling kecil. Oke. Nah, yang terakhir itu ada alternatif fruiting. Kalau ini sebenarnya mirip-mirip juga, cuma kalau dia itu lebih kayak ada dua cara gitu. Kalau ini kan caranya itu kita stop di sini prosesnya atau kita lanjutin prosesnya. Kalau ini tuh ada dua cara, di mana dia mempertahankan atau memecah. Misalnya, punya 10.000 galon kerosin. Ada pilihan untuk memecah kerosin menjadi gasoline atau tetap mempertahankannya dalam bentuk kerosin. Mempertahankannya pun dia butuh cost. Beda sama ini. Kalau kita langsung jual ini kita nggak perlu cost lagi. Ya kan? Kalau di sini dia itu masih perlu cost untuk mempertahankan si kerosin ini. Oke, harga jualnya kerosin 1,2, gasoline 1,68, dan fuel oil 1,4. Nah, kalau kita memecah si kerosin, kita bakal dapat 85% gasoline, 5%-nya fuel oil, dan 10%-nya hilang. Jadi unit loss-nya 10% gitu. Nah, ada differential cost per galon. Ini cost yang dikeluarin kalau kita cracking, kalau kita memecah, kita ngeluarin 0,12 per galon. Kalau kita mempertahankan si kerosinnya aja, kita ngeluarin 0,08 per galon. Nah, sekarang kalau dipecah, nih, revenue yang kita dapat dari mana? Dari 85% dikali 10.000 galon dikali sama 1,68 kalau bentuknya gasoline. Oke, maka ketemu 14.280. Residual fuel oil ini 5%. 5% dari 10.000 dikali 1,4 nilai jualnya. Maka ketemu 700. Dan untuk differential cost-nya dia itu berapa nih? 0,12 per galon dikali 10.000. Ya, ini salah, dikali 10.000. Jadi 1.200. Maka net revenue-nya adalah 13.780. Dari revenue ini kita kurangi sama differential cost. Kalau kita mempertahankan, kita bakal dapat kerosin 10.000 dengan harga jual 1,2. Maka dapat revenue 12.000, differential cost-nya itu 0,08 dikali 10.000 unit, yaitu 800. Maka dapat net revenue 11.200. Nah, dengan itu bakal kita pilih untuk memecah si kerosin tadi, karena lebih menguntungkan. Udah selesai. Sampai sini materinya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal. Ternyata ya, soal charter itu bagus-bagus juga. Maksudnya dibanding soal-soal UAS gitu. Aku nggak terlalu nemu banyak soal DCA ya. Jadi cuma soal AP, soal 2020, sama ntar yang soal cutting itu bakal dibahas di TM7. TM7 tuh bahas-bahas soal-soal UAS. Kak, boleh diulang yang kesimpulan tadi, Kak?
Kesimpulan yang mana? Kalau residual value kenapa ngurangin? Bentar. Kita balik lagi. Kesimpulan yang mana ya? Enggak, residual full oil nambahin kok 700. Tapi dikurangi sama differential cost 1.200. Salah baca nggak? Ini benar nggak penjumlahannya? Bentar aku hitung dulu. 14.280 tambah 700 minus 1.200. Benar kok. Salah lihat ya? Intinya yang dipecah dan dipertahankan. Oh. Bentar. Yang ini kan ya? Yang bisa dipertahankan yang ini kan? Kalau yang dipecah dan yang dipertahankan ini, dua-duanya itu menghasilkan, dua-duanya itu ada differential cost-nya nih, ya kan? Minus, kok dia nggak keluar? Minus 1.200 kalau dipecah dan min 800 kalau dipertahankan. Maka kita lihat lagi dari revenue-nya. Kalau kita memecah, keluar jadi gasoline sama residual fuel oil, di mana revenue-nya adalah 14.280 dan 700. Jadi 14.980. Kalau dipertahankan ini cuma 12.000 revenue-nya. Differential cost-nya, cost yang disebabkan kalau kita memecah itu 1.200, maka net revenue 13.780, dan kalau dipertahankan differential cost-nya itu minus 800. Kita mempertahankan itu butuh cost sebesar 0,08 per galon. Maka kita ngeluarin 800, sehingga net revenue-nya itu 11.200. Oke, maka kita bakal lebih milih untuk memecah si kerosin. Kenapa? Karena profitnya itu lebih besar ketimbang kita mempertahankan si kerosinnya. Itu. Oke, jadi ini mirip, cuma bedanya kalau yang sell or process further, pas kita sell sekarang, itu kita nggak ngeluarin cost tambahan. Nih, nggak ada further cost-nya, karena kita langsung jual saat itu. Kalau misalnya kita proses lebih lanjut, itu baru kita mengeluarkan further cost ini, minus 2.000 ini. Ini yang beda dengan alternative routing. Kalau alternative routing ada dua jenis proses. Proses memecah atau proses mempertahankan. Itu dua-duanya butuh differential cost. Mirip sebenarnya, cuma ada beda-beda tipis doang. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, ini soal cutting 2017, pokoknya ntar ingetin aku ya, itu bakal kita bahas di pertemuan 7. Sama, aku juga bingung nyari dari mana lagi. Aku nyari-nyari soal apa itu nggak banyak ternyata. Boleh tuh kalau misalnya ada soal kuis ya, boleh di-share sini. Nah, soal UAS aku, itu yang ini nih. Kita memproduksi, udah ganti ke Excel belum teman-teman? Oke. Misal kita itu PT ABC produksi stik ikan beku cepat saji untuk ekspor. Kapasitas produksi normal per bulan itu 60.000 kg. Tingkat produksi aktual saat ini, produksi dan penjualan saat ini itu 50.000. Artinya kita masih punya idle sebesar 10.000 kilo. Dengan harga jualnya $27 per kilogram. Oke. Berikut adalah data biaya untuk tingkat produksi sekarang. Nah, ini biaya yang sekarang nih. Yang diketahui biayanya direct material itu total cost-nya 350.000, DL-nya 375.000. Ini tuh 375.500. Tapi kalau nggak salah emang ada anulir di akhir, diralat di akhir.
itu jadi 375.000 soalnya. Terus ada biaya variabel lain senilai 10.000. Variabel itu variabel selain DL dan DM ya, berarti variabel FOH. Terus biaya tetap pabrik 225.000 fix cost-nya, fix FOH 225.000 dan fix administratif 150.000. Lalu, biaya variabel lain merupakan biaya proses fillet yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sekarang aku baru ngeh deh. I see. Berarti ini udah termasuk ya. Biaya variabel lain merupakan biaya proses fillet yang dilakukan oleh pihak ketiga dan dibebankan tarif per batch itu 100. Per batch memproses 50 kg ikan. Oke, berarti tadi yang aku tulisin itu berarti salah nih. Aku baru ngeh ternyata biaya variabel lain itu biaya variabel yang di sini, biaya variabel lain ini itu dijelasin di bawah. Gitu. Aduh, salah. Oke, lanjut. Nah, biaya ini itu tuh biaya untuk per batch. Jadi satu batch itu biayanya 100. Per batch-nya memproses 50 kg ikan. Nah, kita kan produksi 50.000 kg dengan harga jual 27 per kilogram. Oke. Terus, berarti kalau kita hitung cost per unitnya, itu untuk DM7, untuk DL7,5, untuk VFOH2, ini tuh harusnya variable cost lain, deh aku tulisnya other variable cost. Nih. Other variable cost ini 100.000 untuk 100 batch. Untuk 50.000 kilogram, ya kan, dibagi satu batch-nya itu 50, berarti 1.000 batch. Gitu. Maka ini adalah cost-nya adalah cost per batch atau per 50 kg. Gitu. Fix FOH-nya 225.000 dibagi 50.000 unit jadi 4,5. Fix administratifnya juga dibagi 50.000 unit. Nah, sekarang bulan ini perusahaan menerima order khusus, special order dari pelanggan baru sebanyak 10.000, ini maksudnya 10.000 ya, 10.000 kilogram stik ikan dengan harga 24 per kilogram. Tadi 27 normalnya, sekarang dia mau beli dengan harga 24. Oke. Maka revenue-nya itu kan 24 dikali dengan 10.000 unit tambahannya. Sekarang kalau kita mau analisis differential cost-nya. Terus dia bilang juga nih, namun konsumen meminta desain khusus. Desain khusus ini memerlukan biaya 30.000. Maka cost-nya itu di luar DMDL sama other variable cost ada lagi nih additional cost. Ya. Nih, cost incremental cost-nya atau relevant cost-nya di sini, cost yang bertambah akibat kita ambil special order itu ada DM 70.000 dari mana? Ini udah kita hitung per unitnya 7, kita kali 10.000 kilogram. Terus DL itu 7,5 kali 10.000 juga dan other variable cost nih. Other variable cost ini dia nilainya 100 kan per batch, ya kan? Terus kita itu bikin berapa batch? Ingat, kita bikin 10.000 kg dengan per batch itu produksi 50 kg. 10.000 dibagi 50 atau kita memproduksi 200 batch. Gitu. Ya. Terus additional cost-nya, ini ada lagi cost yang kita keluarin akibat kita menerima special order ini, 30.000. Oke, maka total cost 195.000 dan
profit atau loss-nya di sini ada 45.000. Nilainya masih profit. Makanya kita keputusannya akan menerima karena ada profit 45.000. Kak, maaf, itu 10.000 kilogram. Ini nih, dari sini nih, bulan ini perusahaan menerima tambahan order khusus. Ini tuh 10.000 sebenarnya. Pas itu diralat juga soalnya, 10.000 kilogram ini. Oke. Jadi kalau kita mengambil profit, kita ngambil special order, kita bakal profit 45.000. Nah, sekarang, terus soalnya itu adalah, kok nggak ada di bawah sih? Ternyata special order ini menyebabkan konsumen lama itu minta diskon 5%. Ya. Kita lihat, kita kan tadi ngambil kita mengambil special order ini, kita dapat profit 45.000. Nah, sekarang kita dapat yang namanya cost yang ada ada revenue yang hilang. Ini differential cost-nya jenisnya apa? Opportunity cost. Kenapa disebut revenue yang hilang? Karena konsumen lama minta diskon 5%. Awalnya kita menerima 100% dari pembayaran si konsumen lama, kita sekarang hanya menerima 95%-nya. Kenapa? Karena dia ngelihat nih ada special order. Dengan itu dia bilang si konsumen lama ini pada protes, pada minta udahlah kita juga dapat diskon gitu. 5% nilainya. Maka kita akan kehilangan revenue sebesar berapa? 5% dikali 27 per kilogram sales price-nya. Oke. Dikali sama aktual produksinya 50.000 kilogram. Nah, maka ada opportunity cost, ada cost yang hilang. Kenapa 50.000? Karena konsumen lama itu berarti kan konsumen sebelum si special order ini nih. Sebelum itu kan kita menjualnya 50.000 kilogram. Maka 50.000 dikali harga jualnya 27 dikali diskon. Diskon itu kan kita kehilangan pendapatan sebesar 5%. Maka 67.500. Nah, kita lihat dengan bertambahnya profit kita sebanyak 45.000, tapi ada revenue yang hilang sebesar 67.500, akhirnya kita loss 22.500. Sehingga keputusan kita akan menolak special order. Karena loss 22.500. Walaupun kita dapat profit dari menerima order 45.000, tapi karena konsumen lama jadi minta diskon 5%, akhirnya kita loss 22.500. Other variable cost 20.000, masih bingung, Kak. Gini. Jadi si variabel lain ini nih, dia itu biaya proses fillet dilakukan pihak ketiga, jadi bukan kita yang melakukan. Kita nyerahin ke dia. Nah, kita itu bakal membayar tarifnya itu 100 setiap batch. Jadi, setiap batch itu misalnya kita asumsikan batch itu adalah setiap keranjang ikan ya. Setiap pihak ketiga itu dia nge-fillet satu keranjang ikan. Itu tuh isi ikannya 50 kg ikan. Kita bayarnya 100. Oke. Kalau kita tadi produksi 50.000 kg ikan, artinya kalau satu keranjang itu isinya 50 ikan, berarti kan kita ada 1.000 keranjang kan. 1.000 batch artinya itu tuh, 1.000 batch. 1.000 kali orang itu ngefilet. Karena dia sekali ngefilet itu 50 kilo ikan. Nah, kalau sekarang kita itu mau bikin 10.000, special ordernya 10.000 kilo. 10.000. Per batch-nya itu 50 kg ikan. 50 kg ikan dalam satu keranjang. Maka 10 kg ini kalau satu keranjangnya isi 50 kilo, berarti ada 200 keranjang. Dan satu keranjangnya itu kita ngeluarin biaya 100. Maka kita bakal ngeluarin 100
dolar dikali dengan 200 keranjang ikan itu. Jadi 20.000 gitu. Masih kurang paham? Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman untuk yang soal aku? Atau kalian kalau menghitung secara total ya, kalian hitung. Nih. Ini misalnya kalian 67.500-nya dari mana sih gitu ya. Nah, kalian hitung awalnya itu kalian menerima 50.000 kilo dikali dengan harga jualnya 27. Maka secara normalnya kalau nggak ada diskon-diskonan kalian nerima 1,350.000. Nah, saat kalian udah nerima special order nih, ini konsumen lama ya. Setelah kalian menerima special order nih, kalian itu jadi cuma nerima 95%-nya karena ada diskon 5%. Maka selisih revenue-nya tadi itu 67.500. Yang itulah yang disebut sama opportunity cost. Gitu. Oke. Sekarang oke. Kalau udah kita ke yang soal AP. Ada differential cost analysis. PT AK bla 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 dia bikin power bank. Dia jual yang namanya Bestindo. Nah, Bestindo itu rata-rata dibuat dan dijual dengan dengan 8.000 unit. Nah, terus ini laporan biaya per bulan. 825, 675 nih. Ini prime cost berarti DM plus DL 825 juta. Terus fee FOH-nya itu 675 juta. Fix FOH-nya itu 150 juta. Ada constant head of non-manufacturing department salaries, itu kita masukin terserah lah, itu kan karena dia fix ya, nilainya konstan. Fix non-manufacturing salaries itu 100 juta. Fix variable marketing, variable selling and delivery expense 300 juta. Terus fix expense lainnya 450 juta, sehingga total cost-nya 2.500.000. Ingat, yang perlu kita cari adalah yang nilainya variabel atau yang additional. Ada cost yang ditambahkan itu. Nah, kita cari dulu berapa sih per unitnya. Ini kan jumlah unit yang dihasilkan. Karena tadi di sini dibilang dia itu rata-rata dibuat dan dijual sebanyak 8.000 unit. Oke. Dibuat dan dijual sebanyak 8.000 unit. Terus dengan biaya seperti ini. Maka kalau kita hitung per unitnya, keluarlah biaya untuk DM 103 DM plus DL 103.125, VFOH 84.375, fee marketing 3.7.500, maka total variable cost-nya adalah 225.000. Oke. Terus dia bilang lagi nih, harga jual resminya itu 500.000 per unit. Nah, kapasitas penuh, full capacity-nya itu 15.000 unit, tanpa mengganggu konstruksi total biaya per bulannya. Jadi, total biaya per bulan itu nggak bakal keganggu dengan full capacity ini. Artinya tadi yang fixed cost ini, dia nggak bakal berubah nih. Gitu. Pada satu kesempatan, PT AK menerima tawaran pembelian produk Bestindo dalam jumlah besar dari dua perusahaan. Ada PT PR dan PT KB. Kalau PT PR, dia mau beli 10.000 unit, harganya 250.000 doang per unit. Ini kalau PR. Kalau yang KB, itu dia mau beli cuma 5.000 unit dengan harga 262 per unit. Nah, agen penjualan PT AK menyatakan bahwa hubungan bisnis dengan PT PR tidak akan berlanjut dan memperkirakan penjualan
tidak mempengaruhi penjualan normal Bestindo. Artinya cuma sekali ini aja, benar-benar special order kali ini doang. Kalau yang PT KB, dia juga sama. Penjualan ini, hanya akan melakukan 1 kali beli dan bisnisnya tidak akan berlanjut. Oke, maka dua-duanya itu cuma kali ini doang. Nah, dia bilang lagi nih, kedua tawaran pembelian tersebut merupakan kuantitas tambahan yang harus diproduksi tersendiri di atas produksi rata-rata. Jadi di luar yang 8.000 tadi. Itu diproduksi sendiri tuh yang si PT KB sama PT PR. Diperkirakan bahwa kedua penawaran pembelian tersebut prosesnya tidak akan lebih dari 1 bulan. Sebagai konsekuensi, apabila kapasitas penuh terlewati. Kalau kapasitas penuh yang 15.000 unit tadi terlewati nih, kalau terlewati, PT AK membutuhkan tambahan mesin produksi. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau terlewati itu berarti kita ngambil yang mana? Ngambil yang PT PR atau PT KB? Kalau yang KB itu cuma minta 5.000, kita baru produksi 8.000, full capacity 15.000, masih nyisa, masih bisa. Tapi kalau kita ambil yang PR, itu dia tambahan unitnya 10.000, dengan unit yang udah kita produksinya 8.000. Maka itu kelebihan, nah itu melewati full capacity-nya. Oke, maka ada 2 alternatif nih untuk pengadaan mesin. Pertama, kita nyewa mesin aja sebulan 75 juta. Kalau kita beli mesin dengan masa manfaat mesin 10 tahun dan penyusutan per bulan 50 juta, itu jadi cost kita yang keluar tuh berapa sih? Ada 6 miliar. Kenapa? Karena dia 10 tahun penyusutan per bulannya 50 juta. Kalau kita ngitung per bulannya sih murah ya, 50 juta. Tapi ini bakal terjadi setiap bulan. Sedangkan tadi dia udah bilang, si PT PR ini cuma sekali beli doang. Bulan depan nggak beli lagi. Tapi mesin ini tetap kita susutin lagi. Artinya kita rugi kalau kita beli mesin produksi. Karena buat sekali pakai doang. Nah, sejauh ini PT AK memandang bahwa kedua penawaran tidak akan berlanjut. Selain itu, kalau ada tambahan produksi di luar produksi rata-rata bulan tersebut, sebagian karyawan harus ada lembur dengan bayaran fix sebesar 150 juta. Atas kedua pesanan tersebut tidak ada tambahan general cost, tapi ada tambahan biaya administrasi 10 juta. Jadi ada biaya 150 dan 10 juta. Ya, ada biaya 160 juta. Untuk menjaga stabilitas harga produk Bestindo di pasaran, manajemen PT AK mengharuskan perusahaan pilih salah satu aja. Mau yang PR atau yang KB. Nah, panjang banget ya soalnya. Sekarang kita lihat. Special order PT PR 10.000 dengan harga 250.000 per unit. Kalau PT KB 5.000 unit tapi harganya lebih tinggi, 262. Nah, tadi kalau kita ambil yang PR, itu kita bakal butuh tambahan mesin. Kalau sewa mesin 75 per bulan, kalau beli mesin 50 juta, tapi penyusutannya 50 juta per bulan, tapi mesinnya itu 10 tahun ada di kita. Artinya kita bakal ngeluarin cost yang lebih banyak. Maka kita bakal milih buat udahlah disewa aja gitu loh. Karena bulan depan kan nggak dipakai lagi. Ya. Terus ada juga overtime yang bakal dikeluarin kalau kita baik ngambil yang PR maupun yang KB tadi. Ada tambahan produksi di luar rata-rata, kita bakal menambah gaji pegawai sebanyak 150 juta dan biaya administratif 10 juta. Oke, ya udah tadi pertama kita kalau PR diambil kita bakal sewa mesin. Ini udah disepakati ya karena tadi kalau beli mesin ya percuma orang sebulan doang kepakainya. Yang kedua, kita membandingkan terima PR dan juga yang KB. Kalau kita menerima yang PR, revenue yang kita dapatkan itu senilai 250.000 dikali 10.000. Oke, ketemu 2,5 miliar.
Variable cost-nya berapa? Tadi udah kita hitung ya. Variable cost-nya itu prime cost plus fee FOH plus fee marketing itu jadi 225.000 per unit. Dikalikan dengan 10.000 unit produksi. Dan jangan lupa, kita bakal menambah biaya mesin tadi, sewa mesin 75 juta. Masuk ke tambahan biaya. Terus overtime dan administratif 10 juta nih. Maka total biayanya sendiri itu udah 2.485 juta. Maka profitnya ada cuma 15 juta. Sedangkan kalau kita terima yang KB, walaupun revenue-nya cuma 1.310 dari mana? 262.000 nih harganya per unit, dikali unit terjualnya 5.000, maka ketemu 1.310. Ya. Variable cost-nya sama caranya 225.000 tadi dikalikan dengan unitnya 5.000 unit, maka ketemu 1.125, overtime dan administratifnya sama, maka total cost-nya 1.285, profitnya 25 juta. Maka dengan ini kita bakal memilih PT KB, memilih tawaran PT KB, karena profitnya lebih besar, yaitu 25 juta. Kalau kita pilih yang PR ini cuma 15 juta, karena gede di biaya sewa mesinnya, udah 75 juta sendiri nih. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, aku mau kasih lihat contoh soal Hongran. Jadi, yang tadi aku bilang, kalau misalnya dengan adanya special order itu menyebabkan kita nggak usah ngeluarin variabel marketing cost. Nih, kayak ini nih soalnya itu dia bilang, nih, dia itu punya membuat anduk pantai nih, at its highly automated bla bla bla. Nah, dia itu ada special offer. Nih. Dia itu luxury hotel, dia nyari new supplier. Nih, dia bakal beli 5.000 towel from them, harganya 11 per towel. Oke. Tapi dia bilang nih, mana ya? Nih dia bilang, no marketing cost will be necessary for 5,000 unit one time only special order. Jadi saat dia beli 5.000 towels ini, dia nggak bakal mengeluarkan marketing cost tambahan. Jadi variabel marketing cost-nya dia nggak akan bertambah. Nih, makanya kalau kita lihat posisinya nih, kalau tanpa special order total variabel nih, marketing cost-nya 150.000 dan dengan special order marketing cost tetap aja 150.000 gitu. Jadi emang ada soal yang seperti itu. Kalau misalnya biaya variabel FOH-nya bertambah, tapi variabel marketingnya nggak keluar. Kenapa? Misalnya variabel marketing ini berasal dari biaya pengantaran, delivery expense misalnya. Terus dia kalau special order, dia jemput sendiri barangnya. Maka variabel cost ini nggak bakal keluar kalau kita ambil special order ini. Gitu, maka variabel cost-nya cuma dari mana? Cuma berasal dari manufacturing. Cuma berasal dari DM, DL, dan variabel FOH. Gitu, variabel marketingnya nggak keluar nih. Kalau di soalnya disebutkan seperti itu. Tapi kalau di soalnya nggak disebutin, ya anggapannya kita itu kita tetap mengeluarkan variabel marketing expense gitu. Oke. Mana ya yang ini kayaknya agak susah nih. Oke. Misal nih kita kerjain lagi yang charter.
Ini kemarin aku udah ngerjain ya teman-teman, boleh lihat videonya di hari Rabu. Ya yang hari Rabu itu udah aku up juga di Drive, udah ada di Drive yang buat yang hari Rabu. Ini yang soal lain yang di RPS ya, aku bahas sekarang. E215, 2H7, dan 213 kayaknya belum. Soalnya lumayan bagus juga nih soal catat. Nih, 215, make or buy. Create corporation is considering manufacturing a new engine designated as model VX4. Nah, terus dia bilang, dia mau menjual 20.000 unit per tahun. Oke. Unit sold, unitnya itu dia 20.000 unit. unit. Terus, at the present time, the company has the capacity untuk memproduksi bagian-bagian si VX4 ini. Oke, setiap model VX4 membutuhkan 4 piston. Oke, berarti ini 20.000 unit VX4. Nah, untuk kebutuhan pistonnya sendiri ini 4 kali 20.000. Berarti 80.000 unit piston. Terus will be required annually piston bla 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 to manufacture. None of companies other plant has the equipment. Oke, dia nggak punya peralatan. To manufacture the number of piston, dia bakal expand facilities, dia bakal renting, dia bakal menyewa additional machinery at annual cost 30.000. Oke, ada additional cost. Additional cost sebesar 30.000. Fungsinya untuk sewa mesin. Oke. And hiring supervisor. Dia hiring juga supervisor sebesar 40.000 biayanya. Annual cost. 40.000 untuk bayar supervisor. Terus, the company can purchase the required number of piston of equal quality, bla bla bla. Oke, at the contract price 4,4 per each. Oke, dia bilang nih, alternatif lainnya, selain ini kan kita harus bikin ya. Ini kalau kita, make. Kalau kita beli, kita buy dari supplier lain itu biayanya 4,4. Oke, ini price harganya 4,4 per unit. 4,4 per unit piston. Secara totalnya berarti total harganya 4 dikali 4,4 dikali sama 80.000 unit. Nah, terus the projected cost, ini cost yang diperkirakan untuk memproduksi 80.000 unit piston itu adalah, nih ada DM, DL, dan allocated FOH. Oke, nah ini allocated FOH-nya ini enggak sih? Yang uses a predetermined factory overhead rate computed on the basis of absorption costing. Budget factory overhead used as the basis for determining the rate was composed 80% fixed dan 20% variable cost. Jadi allocated FOH ini dia udah ada ininya loh, udah ada fixed FOH dan variable FOH. Nah, ini harus kita pecah
Kenapa? Karena fix FOH mau kita bikin, mau kita beli tetap keluar. Nggak bisa kita perhitungkan sebagai differential cost. Oke, kita move. Oke, kita lihat VFOH-nya. Tadi berapa persen sih? 20% variabel FOH, 80% fix FOH. Ya nggak? Ini kan benar. Nah, maka VFOH-nya itu 20% dari yang dialokasikan ini nih. Sisanya fix FOH, 80%-nya. Nah, ini nggak kita pakai kan? Kita totalin aja berapa sih variabel cost-nya. Variabel cost-nya DM plus DL plus VFOH. 288.000. Gitu. Kenapa tadi fix FOH-nya itu nggak kita hitung karena dia bukan differential cost. Dia nilainya nggak bakal berubah mau kita produksi, mau kita beli, tetap kita bayar kan si fix cost-nya. Balik lagi ke konsep yang itu. Gitu. Terus berarti kita sekarang bandingkan biaya pembuatan dengan biaya pembelian. Kalau buat, kita ngeluarin apa aja? Kita ngeluarin additional cost pertama, keduanya variable cost. Oke. Additional cost-nya 30.000 dan 40.000, variable cost-nya 288.000, sehingga kalau kita jumlah itu 358.000. Kalau kita beli, keluarnya 352.000. Oke. Lihat, ada selisih kan? Ternyata lebih mahal kalau kita bikin. Maka, apa namanya ini tuh? Price aja deh ya, yang kita bayarin 352.000, totalnya 352. Maka di sini ada selisih. Ternyata biaya pembuatan 358 ini lebih besar dibandingin biaya kalau kita beli. Maka kita bakal milih buat beli aja. Beli aja dengan harga 352.000. Gitu. Kan sebenarnya tuh fixed cost dimasukin nggak sih? Kalau di videonya Pade ada yang masuk, ada yang enggak. Gini, fixed cost itu dia yang masuk itu adalah si additional cost ini. Ini kan sewa mesin ini nilainya 30.000 per tahun. Dia masuknya sebagai apa sih? Fixed cost, walaupun dia additional cost, tapi karena dia buat bayar sewa mesin, ya kan? Dia itu masuknya fixed cost karena nggak mengikuti jumlah produksinya gitu kan. Dia bakal tetap kita bayar 30.000 untuk sewanya. Nah, ini fixed cost yang seperti ini, fixed cost yang terjadi akibat kita itu mengambil project make. Kalau kita nggak ambil project make nih, kita langsung beli aja, kita nggak bakal menyewa mesin, ya nggak? Makanya ini nggak bakal kita keluarin. Ingat, biaya sewa-sewa kayak gitu kan masuknya biaya fix kan. Sewa mesin itu fixed cost kan, tapi dia sifatnya additional. Tambahan aja kalau kita ngambil make. Atau disebut incremental cost. Cost yang bertambah akibat kita ambil pilihan untuk membuat si piston tadi. Gitu. Jadi fixed cost yang masuk nih, fixed cost yang masuk ke differential cost analysis adalah fixed cost tambahan atau terjadi akibat kita mengambil pilihan tersebut. Nah, kalau misalnya di sini dia kan nyebutin nih allocated factory overhead, artinya kan dia punya predetermined, punya rate untuk FOH si perusahaan itu. Ya kan, dia udah punya rate-nya. Nih, misal tadi misalnya buat sewa gedung pabrik, dia udah punya rate sendiri. Nah, rate itu mengandung variabel dan juga fixed cost kan misalnya. Terus, kalau misal sekarang nih misal gedung pabrik itu depresiasinya 200.000 per tahun. Kalau kita nggak ambil project make,
itu fixed cost-nya berapa? Sama 200.000 kan? Kalau kita ambil project buy itu kita tetap ngeluarin 200.000 itu untuk biaya depresiasi gedung. Kalau kita ambil make juga kita keluarin 200.000 karena depresiasi gedungnya masih tetap terjadi gitu. Gitu. Jadi ini tuh adalah fixed cost yang apa ya? Tadi makanya dibilang tuh dia kayak tambahan aja. Fixed cost-nya terjadi hanya jika kalian mengambil si project tersebut. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak ambil si make ini, kalian nggak bakal ngeluarin fixed cost itu. Gitu. Oke. Oke. Udah. Dan ini 215, ini 217, sell or process further. Calculate the minimum number of jar. Wow. Oke, ini soalnya dia produce variety of cleaning compounds. Terus dia bilang ada satu produk, ini namanya grid 337. Oke, grid 337 dia punya variable cost. Itu apa aja sih? Oh, variable cost-nya 1,6. Oh, variable manufacturing cost ya. Variable cost untuk manufacturing itu 1,6. Untuk marketing itu 2. Oke. Berarti total variable cost-nya adalah 3,6. A small portion of his product, bla bla bla, retain for the process, bla bla bla. Oke, ingredient. Oke, nah jadi dia itu bakal melewati further processing. Jadi ada proses lanjutan. Nah, dia bakal dijumlahin nih, ditambahin sama komponen-komponen lain, bahan-bahan lain, dan dijual dengan harga 4 per jar. Oke. The further processing required, dia butuh 1/4 grid 337 silver, buat ini aku sebutnya silver polish ya. Ini produk kedua nih, kalau dia dilanjutin itu tuh namanya menjadi silver polish tadi, dia butuh 1/4 grid. Nah, 1/4 grid ini variable cost-nya berapa? Variable cost pembuatan grid ini adalah 1,6 dikali dengan 0,25 karena 1/4-nya. Terus the further processing required bla 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 1/4. Other ingredients, labor, and variable FOH-nya 2,5. Variable manufacturing cost-nya adalah 2,5. And unit variable marketing. Marketing cost 0,3. If a decision made to kiss a silver polish production, 5.600 of fixed mixing department cost will be avoided. Kalau misal kita itu membuat silver polish, 5.600 fixed cost dari mixing department cost ini bakal terhindarkan. Ada avoidable cost. Itu sebesar 5.600. Terus selling price sama dengan 4 per unit nih, 4 per jar. Oke. Berarti sekarang soalnya adalah calculate the minimum number of jar of silver polish that must be sold to justify further processing grade 337. Oke. Ini berarti kita sekarang harus cari ini tuh ini key sih. Ala is made to untuk berarti ini berarti additional cost ya, avoidable cost, bukan avoidable cost. Ini nih decision itu untuk memberhentikan produksi silver polish 5.600
fixed missing department cost ini bakal terhindari, berarti bukan avoidable cost. Kalau misalnya kita bikin silver polish nih, ini 5.600 ini bakal terjadi. Tapi kalau kita nggak bikin, itu berarti dia bakal terhindari tuh. Oke. Artinya, kalau kita bikin si grid 337, ini bakal ada avoidable cost senilai 5.600. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat silver polish sendiri. Silver polish itu. Nah, kalau kita mau lihat nih, kita mau membuat silver polish production yang bakal yang bakal menyebabkan terjadinya 5.600 fixed cost ini. Kan kalau kita nggak produksi, kita nggak bakal ada biaya 5.600 nih. Tapi kalau kita produksi silver polish, ini bakal ada biaya senilai 5.600 fixed cost-nya. Oke, maka si silver polish ini kita hitung dulu berapa sih contribution margin-nya. Seperti kemarin kita cari break even point. Anggaplah ini kan fixed cost nih. Ini TFC lah anggap. Oke, kita mau cari QBEP. Kenapa? Karena dia mau menutupi further processing cost-nya. Oke, maka di sini kita cari QBEP-nya. QBEP kemarin caranya gimana? Iya nggak sih pakai QBEP? Coba kita hitung dulu deh. Selling price-nya 4. Terus DM-nya itu pakai grid, nilainya 0,4. Terus ada variable manufacturing cost sama marketing cost-nya. 2,5 dan 0,3. Oke, maka selling price-nya kita kurangi dengan variable cost. Ini 0,8. Ini adalah contribution margin per unit. Ya, contribution margin per unit. Ini kita mau cari BEP-nya. Sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena 5.600 ini mau kita tutupi. Gitu. Dengan kalau misalnya kita menutupi si 5.600 ini, nih, kalau misalnya kita bisa menutupi 5.600 ini, tapi ini buat apa ya? Bentar. Oh, salah aku. Sorry. Ini lihatnya. Aku salah baca nih. Has a variable manufacturing cost 1,6 and sells for 2 per pound. Berarti ini harga jualnya. Sorry ya, salah. Selling price ini 2. Oke. Variable manufacturing cost-nya 1,6. Ini berarti per 1 pounds grid. 337. Ini ada avoidable cost dan juga ada TFC. Nah, karena ini materinya direct, differential cost analysis, selain contribution margin, kita harus ingat, dia kan mau menutupi further processing grid. Ingat, ada revenue yang kita relakan. Nih, si grid nih, kalau dijual itu, dia harganya 2 dengan biaya produksi 1,6, maka menghasilkan 0,4 per 1 pounds-nya. Artinya, kita menggunakan dalam satu jar silver polish itu 1/4 grid. Berarti ada yang kita relakan nih biayanya. Oke. Oke, ada opportunity cost. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya kita bisa menjual si grid ini, kita bakal dapat untung 0,4 per 1 pounds. Ya.
Kalau misalnya satu silver polish pakai 1/4, berarti opportunity cost-nya 1/4 dari contribution margin per unit si grid. Nih, 0,1. Maka contribution margin-nya setelah disesuaikan, disesuaikan dengan opportunity cost dari jual grid, itu 0,8 minus 0,1. Jadi 0,7. Nah, sekarang key untuk menutupi itu, si avoidable cost-nya tinggal yang ditutupi nih, 5.600 dibagi sama adjusted contribution margin. Jadi 8.000. Nah, kalau dia jual 8.000 nih, dia udah menggantikan keuntungan kontribusi dari si grid, contribution margin-nya grid, dari 1/4 grid yang dipakai untuk silver polish, dan dia juga bisa menutupi biaya fix FOH-nya sebesar 5.600 gitu. Jangan sejam BP deh ngomongnya sold ya. Ntar pusing. Kok BP? Nih, jadi dengan menjual 8.000 unit, contribution margin penjualan silver polish dapat menutupi fixed cost untuk pembuatan silver polish dan keuntungan yang hilang dari penjualan 1/4 grid per jar silver polish. Gitu. Gini loh, jadi aku jelasin lagi soalnya ya. Pusing kayak soalnya. Ngetik nggak bener banget sih. Nah, aku ulangi ya soalnya. Jadi gini, kan dia itu mau dia tuh punya produk namanya Grid 337. Dia dijual dengan harga $2 per unit dan biaya manufakturnya 1,6. Artinya dia punya, ini kan variable manufacturing cost ya, variable manufacturing cost 1,6. Maka dia punya contribution margin per unitnya 0,4. Kenapa? Karena nggak ada lagi disebutin ada variable manufacturing cost, variable marketing, nggak ada tuh. Maka contribution marginnya untuk grid itu 0,4 per 1 pounds grid. Kalau 1 pounds grid untungnya 0,4. Nah, silver polish, nih, silver polish ini dia butuh bahan DM-nya itu adalah 1/4 grade, nilainya 0,4. Kenapa? Karena biaya manufakturnya 1,6 ya kan per pounds, berarti 1/4 pounds-nya adalah 0,4. Terus ada lagi biaya variable manufacturing cost sebanyak 2,5. Itu adalah other ingredients, labor, dan variable factory overhead. Oke, terus ada nih. Nah, yang tadi mungkin yang dimaksud kok di video Pade itu ada fixed cost yang dimasukin. Kenapa? Karena di sini dibilang nih, if a decision is made to cease a silver polish produksi, jadi kalau misalnya produksi silver polish ini dihentikan, kita bisa nge-save 5.600 of fixed mixing department cost. Jadi, kalau misalnya kita melanjutkan pembuatan silver polish, ini bakal ada additional cost sebanyak 5.600. Kalau kita nggak pakai, kita bakal menghindari biaya 5.600 ini. Gitu. Jadi misalnya ini adalah, misalnya ini tuh sewa mesin lagi deh. Jadi kalau kita bikin silver polish, kita tuh harus sewa mesin senilai 5.600 setahun.
Gitu, biaya yang itu bisa kita hindari kalau kita nggak produksi silver polish. Nah, sekarang dia bilang, kalau perusahaan itu kekeh ceritanya dia bodo amat pokoknya mau bikin silver polish, pokoknya grid harus dibikin silver polish semua. Oke? Soalnya seperti itu misalnya. Dia itu mau bikin mau semuanya dibikin silver polish si grid itu. Nah, maka harus berapa jar silver polish yang terjual untuk justify further processing grid untuk menyesuaikan nilai proses lanjutannya gitu. Jadi si contribution margin-nya itu harus bisa menutupi pertama. Kita kalau jual grid itu kita bakal dapat contribution margin ini per 1 pounds grid. Satu jar silver polish butuh 1/4-nya. Itu harus kita tutupi. Kenapa? Karena tadi ini maksudnya apa? Opportunity cost. Kalau kita jual dalam bentuk grid kan kita dapat untung 0,4 per pounds-nya. Nah, kalau kita bikin ke silver polish itu kan jadi kita nggak dapat keuntungannya kan. Ya kan? Nggak dapat keuntungan dari penjualan grid. Ya nggak? Gitu. Pertama itu yang harus kita perhitungkan. Kedua, kita harus menutupi juga semua biaya variabel pembuatan silver polish. Gitu. Yang ketiga, kita juga harus bisa menutupi si avoidable cost ini, biaya sewa mesin. Jadi harus berapa silver polish yang terjual agar menutupi semua biaya itu. Oke. Aku tulis the additional cost. Oke. Ini misal kita lihat contribution margin-nya dari harga jual dikurangi dengan variable cost, itu kan ketemunya contribution margin per unit 0,8. Ya kan? Itu contribution margin yang murni lah, yang kayak hitungan biasa. Kita kalau bikin silver polish itu, kita jual silver polish itu, kita dapat untung 0,8. Ya. Terus tadi yang harus kita perhitungkan opportunity cost dari penjualan si grid 337. Itu berapa? 0,4 per 1 pound. 1 pound, 1 silver polish, 1 unit silver polish, 1 jarnya cuma butuh 1/4 pounds. Maka keuntungannya itu cuma 1/4 dari sini. Yang bakal hilang. Berarti opportunity cost-nya itu 1/4 dari 0,4. Opportunity cost per jar silver polish. Tiap jar silver polish itu kita bakal kehilangan keuntungan penjualan grid sebanyak 0,1 karena gridnya dipakai untuk bikin silver polish. Gitu. Oke, maka kita tutupi dulu nih. Oh, ditutupi dulu berarti contribution margin kita berkurang karena ada opportunity cost tadi 0,1 per unitnya, per unit per jar silver polish. Oke. Dan yang terakhir fixed cost yang harus kita tutup. Berapa? 5.600. Karena dia hanya terjadi saat kita ngambil keputusan untuk bikin silver polish. Maka 5.600 ini harus jadi patokan nih. Dengan contribution margin 0,7, kita harus menjual berapa unit biar menutupi additional cost 5.600. Itu kita harus menjual 8.000 unit silver polish. Gitu. Ini Hitler udah kejawab belum? Kak yang 0,4 silver polish itu udah kejawab? Oke. Ada lagi teman-teman? Pusingnya, ini memang soalnya agak pusing. Tapi lebih pusing yang bid price ini udah aku bahas ya. Kalau bahas sekarang pasti kelamaan dan udah nggak connect. Ini ada minimum bid. Jadi sebenarnya materi minimum bid price ini juga nggak ada. Maksudnya
kayak materi ini nih minimum bid price gini tuh nggak ada. Kebanyakan kan sebenarnya materinya untuk membandingkan mana sih yang bakal kita pilih. Nah, kalau soal cutting itu menurutku lumayan susah. Karena ada beberapa opportunity cost menurut aku kayak gini nih. Kita tuh awalnya itu nggak kepikiran buat memperhitungkan si opportunity cost ini. Aku juga tadi baru keingetan tuh gara-gara pas aku lihat kayak ini buat apa ya ada ini gitu, ada yang diketahui di grid ini. Oh ternyata buat ngitung opportunity cost. Oke, opportunity cost tadi kita jelasin lagi ya. Jadi opportunity cost ini adalah revenue yang hilang. Gini, kalau kita menjual, ini kan sales or process further nih materinya. Saat kita menjual si grid 337 dengan harga jualnya 2 dan variabel manufacturing cost-nya 1,6, kita bakal dapat contribution margin 1 pounds grid, ini lebih gampang 1 kilo grid nih misalnya, kita dapatnya 0,4 dolar. Kalau misalnya kita menjual dalam bentuk grid. Nah, sekarang masalahnya kita proses further nih. Kita melanjutkan prosesnya menjadi silver polish. 1 jar silver polish itu dia butuh 1/4 grid. 1/4 kilo grid misalnya. 1/4, tadi aku berapa sih ngomongnya? 1/4 kilo grid misalnya. Oke. Nah, tadi kan kita bilang kalau misalnya keuntungannya itu, kalau kita jual dalam bentuk grid itu 0,4 sekilonya. Sekarang udah nggak ada keuntungannya. Kenapa? Karena gridnya nggak kita jual, tapi kita proses ke silver polish. Sehingga kita itu nggak dapat untung yang di atas ini. Ini udah nggak kita dapat nih. Karena kita nggak jadi jual dalam bentuk grid. Kita langsung proses ke silver polish. Nah, itulah opportunity cost. 1 silver polish cuma pakai 1/4 grid, maka keuntungan yang hilang itu cuma 1/4 dari 0,4. Gitu. Nah, ini diperhitungkan untuk ngitung berapa sih contribution margin yang sebenarnya, karena dia itu tetap dianggap sebagai biaya ya. Walaupun nggak keluar dari kantong perusahaan, tapi karena dia merupakan revenue yang hilang akibat kita memilih untuk memproduksi lebih lanjut, nah itu harus kita perhitungkan sebagai biaya tambahan. Gitu. Jadikah yang fixed cost yang masuk itu cuman kayak tambahan-tambahan mesin dan bla bla bla? Iya, jadi fixed cost yang masuk itu tadi seperti aku bilang, fixed cost yang hanya berlaku jika salah satu keputusan diambil. Kalau ini kan fixed cost-nya tadi dia bilang ya, kalau misalnya kita nggak ngeproduksi silver polish, alias kita menjual grid apa adanya, sekarang juga kita jual, itu kita bisa menghentikan biaya mixing departemen sebesar 5.600. Makanya dia diperhitungkan. Gitu. Tapi kalau misalnya 5.600 ini mau kita jual grid sekarang atau kita produksi lebih lanjut, itu nggak ngaruh, tetap 5.600 yang nggak kita hitung. Oke? Ada lagi? Gitu, teman-teman. Satu soal lagi ya kayaknya. Ini. Nah, sanggup? Ada yang lambai tangan? Tadi berapa sih? 21, 24. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau ada yang nanya, aku jawab. Kalau nggak ada, kita satu lagi ya. 2, 3. Ini kayaknya pendek sih. Ya, soalnya doang pendek, atau jawabannya. Over the past few months, bla bla bla, dia produksi 10.000 unit Vortex each month. Berarti unitnya itu 10.000. 10.000, salah.
10.000 dengan biaya per bulannya DM, DL, VFOH, dan fix FOH, DL. Terus fee marketing dan allocated marketing and ADM. Allocated lagi. Oke, DM 20.000, DL 35.000, VFOH 10.000, ini 45, 20, dan 30.000. Oke, the normal sales price-nya itu 25 per unit. One of the company's salesperson has been negotiating and contract with the prospective customer. Dia nawar nih, dia mau beli, ini special order ya. Jumlah unitnya 15.000 unit. Terus sales price-nya, sales price-nya itu 12,5. Dia nggak akan mengulangi lagi. Oke, berarti ini cuma sekali doang gitu penjualannya. The company has production capacity sufficient to produce only 15.000, sedangkan dia mau beli 15.000 unit. Kita udah produksi 10.000 unit, artinya dia melebihi kapasitas. As a consequence, the company would have to rent additional equipment. Ada biaya sewa mesin lagi. Sewa mesin 5.000 dan overtime 10.000. To manufacture the additional quantity. Nah, sekarang kita suruh hitung, kita ambil atau enggak. Oke. Nah, ingat ya, ini kan fee marketing. Allocated marketing and administrative ini sepertinya dia adalah fixed cost. Dia rate dikali sama ininya. Kalau dia nggak ada keterangan nih, karena di atas sudah ada yang variabel, maka di bawah itu biasanya sih harusnya fix ya. Biasanya harusnya dia fix sih. Oke, coba kita hitung dulu. Kalau kita ambil, kita accept. Oke, sekarang sales price-nya 12,5. Ini nggak ada koma. 12,5 terus apa namanya? Relevant cost-nya ada apa aja nih? Ada DM, DL, VFOH, terus sewa mesin sama overtime. Sorry, salah. Sell price-nya tadi 12,5 dengan unitnya 15.000 unit ya. Oke. Terus untuk DM-nya, DM itu, kita belum bikin per unitnya. Ini kita bagi 10.000 unit ya semuanya. 10.000 unit. Astaga, jangan-jangan. Fee marketing belum masuk ya? VFOH, fee marketing. Oke, DM itu belum juga dibagi. Ngadi deh. Ini kita bagi dulu, berarti ini per unitnya. Oke. DM-nya itu 2 dikali sama 15.000. Karena kita mau produksi 15.000 unit ya. DL, VFOH-nya sama, fee marketing-nya itu 2 dikali sama 15.000
Sewa mesin 5.000, overtime-nya 10.000. $142.500. Maka kita masih profit atau loss. Ini makanya nggak ada macam-macam deh isunya. 187 dikurangi 142. Happy kalau soalnya kayak gini. Fee marketingnya udah ya, sorry ya. K12,5 ini harganya. Harganya di atas nih. Mana sih? Nih. Has offered to purchase 15.000 unit for 12,5 per unit. Harga nawarnya itu 12,5. Ini ya 12,5 per unit. 213 215 217. Ya tadi masuk harusnya fee marketingnya ya. Iya sorry. Tadi ini soalnya apa namanya nggak ada komanya nih. Gitulah ya. Ini unit produce. Nah tadi nih yang allocated ini sih harusnya dia fix ya nilainya ya, karena fee marketing udah di atas. Maka di sini yang dialokasikan itu biasanya harusnya fix sih. Karena fix itu kan tadi punya rate baru ntar dikaliin sama rate dikaliin sama aktualnya nih. Nah, yang kalau fee marketing dia udah ada rate-nya sendiri di sini. Berarti di sini tinggal yang fix harusnya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini saranku ya, kalian lihat juga yang di sini, yang di 216 ini udah dibahas di pertemuan yang kemarin, yang di hari Rabu. Ini yang dropping a product. Nah, ini dropping a product bedanya nih, kita ngedrop salah satu, itu menambah produksi yang lainnya. Gitu. Jadi lebih kompleks lagi soalnya. Gitu. Nah, kalau ini sebenarnya harusnya nggak masuk ke kalian ya. Ada minimum bid price. Ini sebenarnya harusnya nggak masuk. Semoga nggak masuk sih. Karena di aku pun nggak masuk dan di cutting juga nggak ada soal-soalnya minimum bid price. Kalau mau lihat jawabannya boleh udah dibahas kemarin. Oke. Masih ada pertanyaan teman-teman? Pusing ya kalau materinya kayak setiap pertemuan tuh pindah-pindah banget gitu. Aku juga pusing ya, jangan kalian aku aja pusing gitu. Maksudnya kayak ngajarnya tuh kayak ini kayaknya belum terlalu ini, tapi kalau udah ganti lagi. Sheet 213 nih. Salah. Itulah pokoknya ini emang banyak di jenis soalnya. Kayak accepting, yang sales further, bla bla bla, itu emang banyak banget jenis soalnya. Jadi emang kuncinya latihan sih kalian. Oke. Dan emang ini materi paling susah menurutku sih ya. Materi paling susah tuh yang ini. Karena banyak banget jenisnya. Dan ya kayak tadi, tiba-tiba nanyainnya quantity minimum. Kayak gitu kan. Gak jelas gitu. Aku tuh lupa, kemarin temanku tuh pernah nanyain soalnya Pak Didik, tapi aku lupa soalnya kayak gimana, terus gak boleh dikasih lagi. Ya. Gimana pernah nanyain, dan aku inget soalnya tuh susah soalnya tuh. Sampai nanyainnya berulang-ulang kali, tapi aku nggak dapet soalnya, nggak boleh dikasihin, mereka sudah bersumpah. Jadi kalau kalian punya soalnya, boleh ya dikasih. Karena kalau sekarang kan lebih katanya nggak apa-apa ya soalnya dibagiin. Maksudnya
orang lain tahu soalnya itu nggak apa-apa. Kalau pas zamanku itu bener-bener nggak boleh, makanya aku kayak